Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, yuk kita buka pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Jadi mungkin ya baca doanya. Yuk, doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akan share screen untuk materi hari ini. Oke, silahkan disimak materi hari ini. Materi hari ini Ibu akan jelaskan tentang pencemaran lingkungan. Karena kita masuk bab baru, yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Oke, sebelum Ibu masuk materi mengenai pencemaran lingkungan, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan dampak penebangan hutan terhadap kerusakan lingkungan, dan nanti pada akhir pembelajaran kalian juga dapat mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi dari kerusakan lingkungan, yaitu penebangan hutan. Nah, fokus pembelajaran kita hari ini yaitu pada aktivitas manusia yang berdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, salah satunya yaitu adalah penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar ini adalah aktivitas manusia yang dapat merusak dan mencemari lingkungan. Yang akan kita bahas adalah yaitu dampaknya, kemudian bagaimana cara kita untuk menanggulanginya, bagaimana upaya pencegahannya. Nah, oke, kalian simak gambar berikut. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah hutan Kalimantan sebelum tahun 2018 dan ini adalah hutan Kalimantan pada saat ini. Nah, dari kedua gambar ini, apa yang bisa kalian tangkap? Apa yang bisa kalian simpulkan dari kedua gambar ini? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Pada sebelum tahun 2018, hutan di Kalimantan kelihatan lebih asri dibandingkan saat ini. Oke, good job Azam. Ayo yang lain. Ada yang bisa kasih tanggapan lagi? Berarti ini sebelum tahun 2018 ini masih ada. Saat ini udah setengah. Berarti nanti di hari-hari berkelanjutan nanti ini pasti hilang, Bu. Habis. Oke, good job Raihan. Betul. Nah, ini adalah iya, oke. Siapa lagi? Ayo Bu, mungkin sebelum tahun 2018 itu hutannya itu masih lebat dan menjadi habitat hewan. Dan setelah 2018 itu hutannya sudah ditebang. Dan mungkin habitat hewan pun akan punah. Mungkin beberapa tahun ke depan hutan Kalimantan itu mungkin akan gundul, Bu. Oke, good job Nabil. Betul ya jawaban teman-teman kalian. Nah, hutan Kalimantan sebelum tahun 2018 dan hutan Kalimantan pada saat ini. Ini diakibatkan siapa? Siapa penyebabnya? Penyebabnya itu adalah manusia. Oke, ingat, kita sebagai manusia ini ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Artinya apa? Bahwa artinya khalifah di bumi ini kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Kita harus menjaga apa yang ada di lingkungan. Contohnya salah satu hutan. Hutan ini atau hutan Kalimantan ini merupakan paru-paru dunia. Bagaimana jika hutan Kalimantan pada saat ini habis? Lihat gambarnya. Saat ini habis. Berarti paru-paru dunia atau sumber oksigen kita
berkurang. Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai khalifah di muka bumi harus menjaga hutan. Oke, nah lalu apa sebetulnya manfaat hutan sehingga harus kita jaga? Nah, manfaat hutan ini untuk mempertahankan siklus oksigen, kemudian untuk mempertahankan siklus karbon dioksida dan air yang sangat diperlukan bagi kelangsungan atau bagi keberlangsungan hidup organisme. Nah, hutan pun berfungsi sebagai penampung air tanah, kemudian pencegah erosi, pencegah banjir, dan dapat mempertahankan kesuburan tanah. Kenapa? Karena organisme-organisme itu hidup di dalam tanah. Kemudian sumber makanannya dari mana? Dari tumbuhan yang hidup. Nah, jadi hutan harus dijaga. Nah, bagaimana kok bisa hutan sampai habis seperti tadi? Nah, itu kan ada akibat dari eksploitasi, ya kan? Ulah tangan manusia, eksploitasi hutan. Nah, apa sih sebetulnya eksploitasi hutan itu? Nah, eksploitasi hutan adalah mengeruk hasil hutan demi kepentingan ekonomi tanpa menjaga keseimbangan hutan tersebut. Nah, akibat dari eksploitasi hutan, ya tadi, hutannya pertama menjadi gundul, kemudian nanti kita sudah tidak bisa mempertahankan siklus oksigen lagi, tidak bisa mempertahankan siklus karbon dioksida. Organisme-organisme sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Lalu, apa dampaknya dari eksploitasi hutan? Ada yang tahu apa dampaknya? Oke, ada yang tahu apa dampak dari eksploitasi hutan? Dampaknya itu longsor, oke, good job. Banjir, oke, good job. Lanjut. Oke, good job Raihan. Betul, dampaknya itu bisa longsor, kemudian bisa banjir. Nah, di sini dampak dari eksploitasi hutan yang pertama adalah punahnya organisme yang hidup di dalamnya. Karena hutannya dibabat habis, hutannya dieksploitasi, sehingga tumbuhan-tumbuhannya kan habis, menghilang. Ya kan? Nah, organisme-organisme di dalamnya itu karena bergantung pada alam, bergantung pada hutan. Nah, jadi organisme tersebut tidak memiliki tempat tinggal lagi. Jadi akhirnya punah. Kemudian yang kedua, terjadi erosi. Karena sudah tidak ada lagi yang menahan tanah. Karena pohon-pohonnya ditebang. Karena pohon-pohonnya dieksploitasi. Kemudian terjadi kekeringan ketika musim kemarau. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi tempat penyimpanan air tanah. Kenapa? Karena sudah tidak ada pepohonan lagi. Sehingga ketika musim kemarau terjadi kekeringan. Lalu bagaimana upaya untuk mengatasi itu semua? Bagaimana penanggulangan supaya tidak terjadi kerusakan hutan? Ada yang tahu? Oke. Bagaimana upayanya? Oke. Raise your hand. Ada yang tahu? Ayo. Melakukan reboisasi, Bu. Betul, melakukan reboisasi. Gitu. Oke. Ada lagi selain melakukan reboisasi? Melakukan tebang pilih. Melakukan tebang pilih. Oke, good job Nabil. Oke. Selain itu? Oke, nah selain itu upaya untuk menjaga atau untuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan yang pertama adalah reboisasi dan penghijauan. Nah, walaupun reboisasi dan penghijauan ini membutuhkan waktu yang lama, tapi tetap reboisasi dan penghijauan harus kita lakukan. Kenapa? Jadi ketika kita menebang pohon, harusnya kita tanam kembali, kita hijaukan kembali. Istilahnya yang sering kita serukan yaitu go green. Oke? Nah, kita harus melakukan reboisasi dan penghijauan kembali. Di mana penghijauan kembalinya? Di hutan-hutan yang sudah gundul. Kemudian yang kedua, melakukan penebangan dan penanaman kembali harus seimbang. Ketika kita menebang pohon, nah kita juga harus menanam kembali pohon yang sudah kita tebang. Kenapa? Karena dampaknya, jika penebangan terlalu banyak dan penanamannya terlalu sedikit, akibatnya apa? Hutannya akan menjadi gundul. Apa akibatnya ketika hutan menjadi gundul? Yaitu tadi dampaknya. Bisa terjadi longsor, kemudian bisa terjadi erosi, bisa terjadi banjir. Nah, selanjutnya, memberi pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat hutan dan dampak kerusakannya. Jadi, setelah kita tahu dampaknya kerusakan jika hutan rusak, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat
Untuk apa? Untuk menjaga hutan. Supaya apa? Supaya hutan kita tetap terjaga. Supaya lingkungan kita tetap terjaga. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Itu materi tentang aktivitas manusia yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah penebangan hutan. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sampai sini sudah paham materinya? Sudah ada. Oke. Sebagai muhasabah diri kita pada pembelajaran hari ini. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, artinya apa? Bahwa kita sebagai manusia harus menjaga apa yang sudah Allah berikan, terutama hutan. Karena di dalam Al-Quran sudah ditegaskan, kita harus menjaga lingkungan. Rasulullah, pada zamannya Rasulullah dulu, ya kan? Nah, kita juga Rasulullah menyuruh kita untuk menjaga lingkungan. Kita sebagai khalifah di bumi, kita sebagai manusia-manusia pilihan Allah harus menjaga lingkungan. Nah, khususnya yaitu lingkungan di sekitar. Nah, kita mulai perubahan kecil dari diri kita sendiri. Mulai dari menjaga lingkungan kita, lingkungan sekitar rumah kita. Kemudian baru nanti lingkungan di sekitar rumah. Setelah di lingkungan sekitar rumah, baru di lingkungan sekolah. Karena tema kita hari ini tentang pencemaran lingkungan, yaitu tentang penebangan hutan. Nah, tugas kalian di rumah, silakan kalian videokan proses kalian sedang menanam pohon. Oke, silahkan kalian abadikan proses kalian sedang menanam pohon. Kemudian tugas kalian kirim ke Google Classroom. Ibu tunggu ya. Minggu depan akan Ibu cek tugas-tugas yang sudah masuknya. Oke, baik. Jika sudah cukup, berarti materi kita hari ini selesai tentang pencemaran lingkungan, yaitu penebangan hutan. Nah, untuk pertemuan minggu depan, silahkan kalian baca materi tentang pencemaran udara, pencemaran udara dan air. Oke, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kalian baca dulu di rumah. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz. Dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.